pengurus DPAC Kabupaten Kediri Minggu siang 10 Desember 2023 kemarin resmi dilantik oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Muhammad Reno Zulkarnaen. Pelantikan tersebut digelar di Hall Room IKCC Kota Kediri bersamaan dengan pelatihan koordinasi saksi pemilu 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur Muhammad Reno Zulkarnaen, Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur sekaligus anggota DPRD Jawa Timur Subianto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri Azhari, anggota DPRD fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, dan seluruh calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 8, dan DPRD Kabupaten Kediri, serta Ketua DPAC dan Ranting Partai Demokrat se-Kabupaten Kediri. Ratusan kader Partai Demokrat Kabupaten Kediri tampak antusias menunggu kedatangan dan pengarahan secara langsung dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pelantikan koordinator saksi pemilu Partai Demokrat ini bertujuan untuk mengawal kertas suara, mengawasi pemungutan dan perhitungan suara, mengumpulkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, serta melaporkan dokumen kepada saksi kecamatan hingga naik ke kabupaten dan provinsi. Sehingga secara sistematis dan online mampu menghitung surat suara secara cepat menggunakan aplikasi Rekap Demokrat. Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Zaini, momentum pelantikan dan pelatihan ini menjadi momen yang sangat penting, terlebih dihadiri secara langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Lebih lanjut, M. Zaini menjelaskan pelantikan pengurus DPAC se-Kabupaten Kediri ini merupakan awal langkah persiapan pemilu tahun 2024 agar lebih solid, kompak, dan bersemangat dalam memenangkan kursi Partai Demokrat untuk masyarakat lebih sejahtera. Alhamdulillah pula kami sampaikan momentum kegiatan BIMTEK yang kami fasilitasi bersama dengan DPD ini memiliki momentum yang luar biasa tepat, di mana pada saat kita BIMTEK berbarengan dengan adanya kegiatan Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, sekaligus beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ada di Kabupaten Kediri, sehingga insya Allah BIMTEK yang akan kita laksanakan bersama-sama ini akan menjadi BIMTEK yang luar biasa, karena selain BIMTEK yang akan difasilitasi oleh DPD, kita juga akan mendapatkan pengarahan langsung dari Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak kita bersama-sama. Untuk itu, marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Sekaligus kegiatan hari ini akan dilaksanakan pelantikan untuk teman-teman pengurus DPAC yang akan diwakili oleh masing-masing ketua. Prosesi pelantikan ini tentunya akan menjadi awal bagi teman-teman pengurus DPAC untuk semakin giat, semakin kerja keras, semakin semangat dalam rangka mengisi waktu yang sudah tinggal sekitar 60 hari menjelang pemilu. Namun demikian, teman-teman dari DPAC tidak usah khawatir, karena ranting di setiap desa di 344, alhamdulillah DPC Kabupaten Kediri telah memenuhi. Jadi momentum pileg ini menjadi momentum yang luar biasa, karena hajat para caleg sekaligus memenuhi kebutuhan struktural pengurus di tingkat ranting di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada para caleg, Mas Yohan. Gara-gara Mas Yohan akhirnya dapil 2 rantingnya penuh. Terima kasih Mas Yohan. Mbak Prima, terima kasih gara-gara Mbak Prima akhirnya dapil 6 bisa melengkapi seluruh kepengurusan ranting di 5 kecamatan. Bu Lili, Pak Darminto rawuh Pak Darminto. Oh, sudah rawuh. Gara-gara beliau berdua nyalek semangat bersaing, sembuh sok menang sopo, wallahu alam, yang penting ikhtiar. Tapi minimal gara-gara beliau bekerja keras, semuanya dampaknya bagi Partai Demokrat sudah kami rasakan, ranting lengkap. Bu Herwin, Mas Tony, mana Bu Herwin belum datang? Oh, Bu Herwin, Masya Allah, alhamdulillah ini ketua Kopuan yang semangat, dibantu sama kadernya Mas Effendi, Mas Tony. Mas Tony hadir, Mas Tony. Oh, di pojok sana. Ini juga semangat sekali, dan gara-gara beliau akhirnya dapil 4 yang mana Demokrat sangat sepi. Alhamdulillah, gara-gara beliau berdua ranting Demokrat di dapil 5 penuh, semuanya terisi. Tepuk tangan. Begitu juga dapil kami. Kalau dulu saya menjadi pengurus Demokrat sebagai sekretaris, kemudian saya sebagai caleg, prioritas saya hanya untuk kepentingan bagaimana saya sukses saja. Kita dapatkan dengan fasilitas yang wah. Ini hanya di Kabupaten Kediri. Pelatihan ini ada di ruangan ber-AC. Dihadiri Bapak SBY, Bacalek Provinsi RI lengkap, petarung-petarungnya, Provinsi lengkap, Kabupaten lengkap, ranting dan PAC lengkap. Bimbingan teknik pelatihan koordinator saksi pemilu dipandu secara langsung oleh Ja'far Sodik, Ketua Badan Saksi DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Menurut Ja'far Sodik, ada titik rawan yang harus diwaspadai oleh saksi pemilu Partai Demokrat.
yakni potensi menurunnya angka kehadiran atau partisipasi pemilih di TPS. Pendeknya waktu pemungutan suara mulai pukul 7 hingga 12 dan jumlah DPT dan suara cadangan 2%. Selain itu, para saksi pemilu Partai Demokrat juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawal surat suara agar tidak disalahgunakan. Pelatihan Koordinator Saksi Pemilu 2024 dan pelantikan pengurus DPAC Kabupaten Kediri diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Demokrat. Sekali lagi kami mengingatkan, ada istilah voters turnout. Apa itu? Tingkat kehadiran yang tidak sesuai dengan jumlah DPT. Contoh, satu TPS, DPT-nya 200. Yang hadir itu hanya 100, yang hadir hanya 110. Sisanya kemana? Ngapunten, kami menegaskan badan saksi Partai Demokrat dibentuk bukan untuk berbuat curang, tetapi badan saksi Demokrat dibentuk untuk tidak dicurangi. Maka angka-angka seperti itu harus kita perhatikan. Solusinya bagaimana? Satu, memetakan basis konstituen. Oh, TPS 1 ini jumlah DPT-nya 175. Ternyata yang hadir hanya 100. 75-nya ini yang harus kita kawal. Jangan-jangan itu dibagi ke salah satu oknum baca yang lain. Saya nggak tahu ya di Kediri apakah itu berlaku. Kalau di daerah saya sebagian. Yang kedua, bentuk tim mobilisator. Jangan pernah saksi itu sendirian, Pak. Gak mungkin bisa, gak kuat. Kita sudah pernah lah mengalami itu. Capeknya minta ampun dan sebagainya. Kalau jam 12. Nah, fungsi dari saksi TPS, fungsi dari saksi desa, fungsi dari saksi kecamatan, gunanya adalah untuk memperlancar arus informasi dan proses recording informasi. Bukan untuk saling memerintah. Sangat tidak pantas saya memerintah panjenengan. Sangat tidak pantas. Betul. Yang kedua, memastikan, saya ulangi lagi, yang pertama tingkat kehadiran, yang kedua pastikan sebelum jam 12 basis konstituen kita sudah mencoblos. Yang ketiga, jumlah DPT dan suara cadangan. Biasanya suara cadangan itu 2% berdasarkan aturan undang-undang PKPU. Next, Mas. Titik rawan 3, berita acara. Kita kadang sudah lelah karena capek, karena kurang asupan, karena kurang waktu, sehingga berita acara tidak jelas tulisannya. Itu yang menjadi PR bagi koordinator di atasnya, baik koordinator desa ataupun koordinator kecamatan, lebih-lebih terus ke atas. Ini menjadi rangkaian yang luar biasa, yaitu kegiatan pelatihan koordinator saksi di setiap desa yang diambil dari kader-kader kami di ranting-ranting Partai Demokrat di 333 kelurahan dan desa dan 1 kelurahan, juga kegiatan pelantikan DPAC 26 kecamatan. Ini menjadi ikatan ideologis untuk selanjutnya mereka ketika kami tugaskan atas nama partai untuk sukses pemilu 2024, kami semakin yakin, semakin memiliki harapan yang kuat bahwa teman-teman akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya, alhamdulillah Pak SBY berkesempatan hadir di tengah-tengah acara kami sehingga kami bisa memberikan kesempatan, waktu, dan alhamdulillah beliau bersedia dan beliau memberikan arahan yang luar biasa untuk kami, memotivasi kami, mendorong kami, memberi mimpi kami bahwa kami sangat mungkin, sangat realistis bisa mendapatkan atau mencapai kenaikan atau kemajuan dari partai yang posisinya hari ini di 3 kursi bisa menjadi 5, bahkan bisa menjadi 6 kursi untuk di Kabupaten Kediri.
semuanya. Bagaimana kabarnya semua ini? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Tadi telah diuraikan oleh sahabat kami dari DPD yang mengurusi saksi, Mas Jafar. Kalau beliau kegiatan di mana saja, saya mesti diinformasikan. Pak Bianto nanti kalau di Kediri, Pak Bianto hukumnya wajib untuk hadir. Makanya kalau urusan pendidikan politik, saya harus hormat pada beliau. Tepuk tangan untuk Pak Jafar. Dijelaskan luar biasa. Nah, dari sekian yang akan masuk nanti kan mesti punya jaringan di bawahnya. Ini kan yang dari desa-desa saja. Dari desa nanti paling enggak kita ranting tiap-tiap TPS semua ada saksinya. Nah, untuk itu kami biar tidak bansilakan nanti di satu daerah ada calegnya 2, mending penjenengan itu nyoblos partai utama. Setuju ya? Biar apa? Biar tidak memihak satu sama lain, mending semua kader itu arahnya kepada partai. Setuju atau setuju nih? Jadi penjenengan itu sebagai tulang punggungnya partai. Untuk itu penjenengan nanti nyoblos partai lebih baik. Jadi siapapun yang mendapat suara terbanyak mesti lari ke sana. Oleh sebab itu wajib hukumnya semua saksi nanti hadir, dan ini masih dibahas, dirapatkan untuk tindak lanjut teman-teman saksinya nanti bagaimana kami atau Garisman akan mengusulkan, kemudian di caleg-caleg di kabupaten kita membandingkan lah biar semuanya nanti mendapat support dari partai. Setuju ya? Yang penting kita semua nanti harus betul-betul memperjuangkan Partai Demokrat. Penjenengan tadi besok mengikuti jalan santai yang luar biasa. Memang Kediri ini lagi mendapat barokah dari Gusti Allah, di mana 10 hari Pak SBY Presiden RI ke-6 berada di Kediri. Nanti malam Alafani timnya Pak SBY main lagi tadi jalan santai. Sekarang beliau akan hadir di tempat ini. Kemudian kemarin di kota juga jalan santai. Sampai Pak Bianto wayangan ditunggu Pak SBY. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi kita berbangga mempunyai Bapak yang luar biasa, mempunyai tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Beliau kerso hadir, kerso rawuh, menunggui kita semua dalam segala kegiatannya. Untuk itu, kalau Pak SBY yang sudah sepuh, semangatnya luar biasa, tentunya penjenengan semua harus lebih bersemangat. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, hadir bersama kita Pak Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur, jajaran, dan Bapak Sugianto, kemudian Bapak-Bapak pengurus DPC Kabupaten Kediri, jajaran. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bertatap muka secara langsung. Terus terang saja mendorong semangat saya melihat semua Bapak Ibu sekalian dengan warna biru yang cerah. Warna biru mempunyai makna yang luar biasa karena kita akan menuju kesejahteraan, kedamaian, tentram, aman, dan lain sebagainya. Mari kita pertahankan warna biru berkibar di Kediri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya sebagai kader Demokrat yang sangat baru. Mungkin saya belum pernah berpengalaman di partai politik, tapi saya memilih Partai Demokrat bukan tidak pakai pikiran, bukan tidak pakai perasaan, tapi betul-betul saya renungkan, saya pikirkan sehingga saya bersikap bergabung dengan Demokrat. Kenapa? Partai Demokrat adalah pesan beliau Pak SBY, bukan partai di sana senang, di sini senang.
tapi partai yang punya idealisme, punya cita-cita dan punya tujuan. Mari kita kembangkan cita-cita itu di seluruh kader Partai Demokrat. Saya sebagai orang baru yang berlatar belakang hukum, saya tadi disampaikan oleh Pak Bianto, oleh Mas Jafar, untuk saudara-saudara yang menjadi saksi, jangan takut ketika diintimidasi sama siapapun juga. Kalau masalah hukum sekarang Partai Demokrat sudah punya orang yang paham untuk itu. Saya akan pasang diri saya untuk melindungi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hukum. Mari kita majukan Demokrat, menangkan Demokrat, supaya kita mewujudkan cita-cita yang mulia dari Partai Demokrat. Dalam pelantikan tersebut juga dibacakan SK DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Kediri oleh Mugianto, Kepala BPOKK, DPD Partai Demokrat Jawa Timur. 26 pengurus DPAC Kabupaten Kediri secara khidmat mengikuti pengukuhan pembacaan sumpah janji pelantikan anggota DPAC yang dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Muhammad Reno Zulkarnain. Demokrat Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama-nama Ketua DPAC Partai Demokrat se-Kabupaten Kediri periode 2023-2028. Nomor 1, PAC Kecamatan Semen, Muhammad Rifai Yahya. Harap naik. 2, Kecamatan Mojo, Y. Wakiran. 3, Kecamatan Keras, M. Ilham Briliansyah. 4, Kecamatan Ngadiluwe, Arif Budiman. 7, Kecamatan Ngancar, Saiful. 8, Kecamatan Puncu, Wawan Dwi Purwanto. 9, Kecamatan Pelosok Klaten, Nur Kohim. 10, Kecamatan Gurah, Slamet Widodo. Dengan diterbitkannya dan diberlakukannya surat keputusan ini, maka seluruh surat keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Anak Cabang Partai Demokrat se-Kabupaten Kediri untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kelima, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2003. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Ketua Dr. Emil Elistianto Tada, Sekretaris Muhammad Reno Zulkarnain ditandatangani. Terima kasih. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudari, bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Ya. Apabila demikian, saya minta saudara-saudari mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPAC Partai Demokrat di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kediri periode 2023-2028 dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Usai dilantik, bendera Pataka Partai Demokrat secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur Muhammad Reno Zulkarnain kepada perwakilan Ketua DPAC Kabupaten Kediri. Demokrat! Demokrat! Serta penyerahan SK pengurus DPAC dari Reno Zulkarnain kepada M. Zaini, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Bang Reno, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat kepada Ketua DPAC se-Kabupaten Kediri yang sudah dilantik untuk mengawal pemilu 2024. Jadi nanti Pak SBY, saya nyuwun harap tenang, jangan ada yang ngomong, perhatikan betul beliau. Tapi satu yang sering saya sampaikan dimanapun, ini ya karena saya diundang di sini, harus saya sampaikan. Mas Edi, sampaikan ke Caleg Kabupaten, mau 2.000 tim suksesnya, mau 1.000 DPR Provinsi relawannya DPR RI. Kalau jadi wajib memilih struktur, bener apa enggak? Jadi nomor 1 struktur, Bapak Ibu. Di tempat kami, saya nggak nyebut nanti dapil saya, semua yang jadi DPR wajib menyisihkan gajinya. Saya ini DPR Provinsi 2 kabupaten, tiap bulan 5 juta untuk kabupaten A, 5 juta untuk kabupaten B dari gaji untuk pembinaan struktur. Yang kabupaten mungkin nggak usah sebanyak provinsi, monggo diatur Mas ini. Tapi paling enggak semangat struktur ini yang wajib terus kita gelorakan Mas ini, Pak Bianto. Karena kalau tidak ada yang nyapa, saudara kita ini terus sinten yang mau nyapa panjenengan. Jadi yakin ya, calegnya nanti komitmen ya. Semangat atau memboten ya? Ya Alhamdulillah. Saya tidak banyak kader Demokrat, ada juga dari Kota Kediri, di Kabupaten, ada dari militer. Mudah-mudahan 2024 banyak pertolongan Allah buat kita semua. Mungkin semua yang hadir ditambah rezekinya, terus sehat, dan insya Allah semua dapat sanggung ya. Betul ya? Dapat sembako juga kalau tidak salah. Mungkin besar manfaatnya buat 2024. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat 2024 Prabowo Gibran. Alhamdulillah. Majelis Tinggi Partai Demokrat Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir, disambut seluruh kader Partai Demokrat dan caleg DPR RI DPRD Jawa Timur, memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Partai Demokrat.
Syukur alhamdulillah atas takdir Allah pada sore hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Momentum yang sangat luar biasa hari ini, kami pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri sejak dilantik kami membuktikan mampu melaksanakan kegiatan konsolidasi temu kader di tingkat kabupaten. Namun momentum itu belum mampu kami lakukan. Kami mengawali kegiatan konsolidasi di tingkat dapil. Selama bulan suci Ramadan, mulai hari pertama sampai Ramadan ke-30, kami roadshow ke setiap dapil menggelar kegiatan konsolidasi. Mimpi kami, kalau kami mampu melaksanakan kegiatan konsolidasi berdapil, kami pengen mampu melaksanakan konsolidasi di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan, Allah mentakdirkan DPC Kabupaten Kediri mampu melaksanakan konsolidasi kader setingkat kabupaten. Kami sadar kemampuan kami melaksanakan konsolidasi kader tingkat kabupaten tentunya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah program dari DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk teman-teman DPD. Melalui adanya kegiatan pelatihan koordinator saksi yang difasilitasi oleh DPD Provinsi Jawa Timur, ini menjadi embrio kami mempersiapkan diri untuk mampu melaksanakan. Namun kami belum bisa menentukan kapan kami melaksanakan. Puncaknya momentum hadirnya Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dengan Bapak menjadi energi yang luar biasa bagi kami. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, akhirnya kami memompa, menggerakkan seluruh kemampuan yang kami punya untuk akhirnya hari ini kami bisa berkonsolidasi. Dan alhamdulillah yang sangat luar biasa, Bapak Kerso ada di tengah-tengah kami. Besar harapan kami dengan hadirnya Bapak ini akan menjadi energi positif bagi kami. Juga ini menjadi titik tolak bahwa mimpi kami yang awalnya kursi kami hanya 3 Bapak, kami semakin yakin bahwa pemilu 2024 kursi kami akan bertambah. Kami teringat Demokrat Kabupaten Kediri pernah memiliki kursi 8 pada saat Bapak memimpin Partai Demokrat. Dan sejarah itu akan menjadi motivasi kami. Secara bertahap, secara periodik, kami akan terus melakukan pergerakan agar kami bisa kembali Kabupaten Kediri memiliki kursi 8. Untuk itu, melalui forum sore hari ini Bapak, tadi sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan, juga sudah dilaksanakan kegiatan pelantikan untuk 26 ketua DPAC se-Kabupaten Kediri. Selanjutnya kami membutuhkan bimbingan, kami membutuhkan motivasi, kami membutuhkan dorongan agar kami semakin memiliki semangat besar untuk melanjutkan perjuangan besarnya Partai Demokrat di Kabupaten Kediri. Motivasi yang membuat Bapak tanpa kenal lelah memperjuangkan Partai Demokrat sampai melaksanakan kegiatan turun gunung yang luar biasa. Saya membayangkan tentunya sangat melelahkan, tapi Bapak melakukan. Tentunya ada motivasi besar yang dimiliki Bapak untuk kami pengen tahu, kami pengen ikut memiliki semangat yang dimiliki Bapak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri. Sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih Bapak. Sekaligus kami mohon maaf barangkali selama Bapak di Kabupaten Kediri kami belum bisa menunjukkan hero semangat kami seperti hero semangat yang dimiliki oleh Bapak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Dalam arahannya, SBY mengimbau kepada pengurus Partai Demokrat, mulai yang dari depan untuk langsung terjun turun hadir untuk memberikan solusi masyarakat agar lebih sejahtera. Saya senang berkunjung ke Jawa Timur kali ini. I am happy karena saya melihat semangat, tekad, dan energi kader Demokrat di Jawa Timur, khususnya di Kediri, yang saya datangi Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan kemarin Trenggalek. Kalau tekadnya seperti ini, semangatnya seperti ini, energinya seperti ini, dan dijaga, bahkan ditingkatkan sampai tanggal 14 Februari 2024, insya Allah Demokrat akan menang. Menang dalam arti suara kita bertambah banyak, kursi kita pun juga bertambah banyak. Tadi Pak Zaini bertekad meningkatkan kursi Kabupaten Kediri. Saya yakin kota Kediri juga demikian. Saya yakin di tempat yang lain juga demikian. Kalau kota Kediri, Kabupaten Kediri kursinya bertambah banyak, maka peluang untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota bertambah besar. Artinya Demokrat akan dilihat oleh mereka-mereka, utamanya kader kita sendiri, untuk menjadi wali kota atau wakilnya, bupati atau wakilnya, kalau Jawa Timur gubernur atau wakilnya, dan kalau nasional, insya Allah putra terbaik Demokrat kelak akan berada dalam kepemimpinan nasional. Pilkada insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak September, November tahun depan. Sehingga dari sisi provinsi, kabupaten, dan kota, tambahan suara, tambahan kursi ini kontan akan bermanfaat, akan digunakan dalam pilkada tahun depan. Jangan kita sia-siakan. Mari kita tambah suara dan kursi kita. Dengan yang saya lihat selama ini, benar yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat Kabupaten Kediri tadi, usia saya sekarang ini 74 tahun. Tetapi semangat saya seperti 47 tahun umur saya. Saya masih bisa dan senang menonton pagelaran wayang kemarin, mana Pak Bian di sana, sholawatan, jalan santai, kuliner, banyak sekali, termasuk ke Nganjuk, kemudian ke Blitar, ziarah ke makam Bung Karno, karena ibunda saya 40 tahun tinggal di Blitar dulu. 4 kali saya ziarah ke makam Bung Karno. Pertama kali saya masih ingat, saya masih tahu Akademi Militer, diajak ibunda saya ziarah di situ. Ibu saya yang bukan seperti Nabi Daud, puasa selang-seling, setiap hari puasa. Tidurnya pun di emper di Jalan Bali Blitar. Waktu saya ziarah, ibu saya berdoa, ya Allah, di makam Bung Karno, mudah-mudahan anak saya nanti menjadi pemimpin seperti Bung Karno. Allah kabulkan.
saya sholat Jumat berjamaah di Masjid Ar-Rahman dan sejumlah kegiatan di Blitar, bertemu dengan relawan untuk memenangkan capres kita Pak Prabowo beserta pasangannya Pak Gibran. Tulungagung ke Trenggalek juga padat. Dari semua kegiatan yang saya ikuti, sekali lagi saya punya optimisme, saya punya harapan. Tetapi ini belum kejadian. Artinya apa? Jangan puas dengan apa yang dilaksanakan sekarang ini. Terus lakukan setiap hari, setiap saat untuk menyapa masyarakat, bertemu masyarakat agar sasaran menambah kursi dan menambah suara itu betul-betul dapat kita capai. Saya punya keyakinan dengan izin Allah, dengan kerja keras kita akan secara bertahap bangkit untuk menuju zaman keemasan yang kedua. Kalau saya yakin sudah saya hitung, mengapa bisa? Hari ini saya datang di sini juga untuk mengatakan hal ini, kita bisa sukses, akan bertambah suara kita, kursi kita, kalau kita tidak menyia-nyiakan waktu yang tinggal 60 hari kurang ini. Jadi para pimpinan DPAC ambil tanggung jawab, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan berhenti untuk mempengaruhi masyarakat, mengajak masyarakat untuk memilih partai kita. Kami semua sangat berharap yang dilakukan oleh para pimpinan anak cabang dan ranting, DPD memberikan arahan, mendorong, menyemangati dan juga bersama-sama. Kalau saya turun sampai cabang seperti ini, tentunya Pak Emil, Pak Reno turun sampai anak cabang. Pak Zaini, Pak Asari turun sampai ranting. Betul? Itu yang terjadi. Militer juga begitu. Tidak berarti jenderal di belakang, terus kadang-kadang jenderal di depan, kolonel di depan. Begitu. Supaya menang perannya, supaya menang pertempurannya. Sama dengan pemilu ini. Yang kedua, pelatihan, training untuk koordinator saksi atau saksi. Ini bukan latihan, bukan pelatihan sembarang pelatihan. Ini disebut latihan pratugas, pre-mission training. Dilatih untuk mengemban tugas. Tugasnya sangat penting saksi itu. Kalau aparat negara, kepolisian, Bawaslu, apapun namanya, itu boleh dikatakan yang diawasi manusianya, para calegnya, yang memilih caleg, capres, cawapres, itu fokus atau sasaran yang dilihat. Nah, kalau saksi yang diamankan apa? Suara, kertas yang dicoblos. Makanya saksi itu bertugas pada penggal waktu yang paling penting dalam pemilu.
Sekarang kampanye, tapi yang paling penting nanti pemungutan suara, penghitungan suara, dan deklarasi atau pernyataan hasil suara. Nah, penggal itulah peran saksi sangat penting. Saksi Demokrat pertama-tama amankan suara Demokrat. Sanggup? Bisa? Sakit? Mari kita pastikan suara kita tidak tercecer, tidak terbang, tidak diambil oleh siapapun. Amankan satu suara pun penting. Cuma satu hilang, cuma 10 hilang, siapa bilang? Kalau semua berpikirnya begitu, se-Indonesia yang hilang 1 juta nanti suara kita. Satu suara pun kalau memang ada yang tidak benar, pertahankan. Harus berani. Kalau ada yang nakal-nakal, beritahu pimpinan cabang, pimpinan daerah, beritahu Ketua Umum AHY, beritahu saya. Kalau ada yang mengganggu suara Partai Demokrat, saya serius, amankan, sehingga jerih payah para caleg, termasuk struktur Demokrat dari pusat sampai daerah, termasuk yang di depan ini, tidak sia-sia yang dilakukan, karena suara yang kita capai terjaga, tidak ada yang terbang, tidak ada yang hilang. Tentu bukan hanya itu, banyak. Saya kira sudah dilatih, sudah diarahkan, sudah dipersiapkan. Laksanakan semua itu. Tetapi bagi saya, para saksi bukan hanya mengamankan suara. Ada tugas yang lain. Sejatinya para saksi yang kita bentuk, kita latih, kita lengkapi dengan pengetahuan itu semua, di samping mengamankan suara kita, sekarang ini pun sudah bisa ikut cawe-cawe dalam arti yang positif. Bisa mengajak temannya, bisa mengajak saudaranya, bisa mengajak sekitar TPS, monggo, silakan dengan caranya masing-masing. Jadi nanti insya Allah saya, Ketua Umum, DPP semua akan bekerja menambah suara Demokrat, bukan kursi, suara secara nasional insya Allah bertambah besar. Melalui apa yang kami lakukan, AHY belum bisa kesini karena sering diajak oleh Capres Prabowo untuk tampil bersama. Kemarin beberapa saat yang lalu di Tasikmalaya, di Banten, di Sumatera Barat, sekarang di Sentul. Jadi sayalah yang melengkapi, sementara Ketua Umum kita belum bisa datang ke celah-celah sudut-sudut Jawa Timur ini. Jadi saya menggarisbawahi bahwa peluang kita untuk sukses bertambah suara dan kursi Demokrat, peluang kita untuk memenangkan capres-cawapres yang kita dukung, peluang kita bertambah lagi para kepala daerah, bupati dan wakilnya, wali kota atau wakilnya, gubernur atau wakilnya, bahkan peluang kita di masa depan Demokrat punya presiden atau wakil presiden terbuka lebar. Mari tidak kita sia-siakan. Bismillah, mohon pertolongan Allah, berikhtiar sekuat tenaga. Memang kurang tidur, memang letih atau lelah seperti saya sekarang. Usia saya juga ada juga letihnya, lelahnya, kurang tidurnya. Tapi semuanya sirna, karena saya ingin Demokrat kembali bangkit dan berjaya. Itu saja. Selamat berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk diketahui, pelatihan koordinator saksi pemilu Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dan pelantikan pengurus DPAC se-Kabupaten Kediri diakhiri dengan foto bersama seluruh kader Partai Demokrat bersama dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Untuk pelantikan Partai Demokrat yang ada di Kediri itu merupakan tindak lanjut daripada kongres. Setelah kongres, musda, kemudian muscap, ini termasuk musancap, musyawarah anak cabang, dan pelantikannya hari ini. Jadi ini memang tindak lanjut daripada keputusan kongres untuk ditindaklanjuti, melanjutkan konsolidasi sampai tingkat kecamatan. Alhamdulillah hari ini tadi dibarengkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan saksi, koordinator saksi. Diharapkan nanti semua TPS itu harus ada saksi dari Partai Demokrat, baik untuk kepentingan pileg ataupun kepentingan pilpres, di mana Partai Demokrat telah sepakat dan komitmen untuk mendukung kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi ini tadi acaranya dua, pelantikan dan juga berkaitan dengan pelatihan saksi. Iya, alhamdulillah di Kediri memang ketepatan Pak SBY lagi ngadakan turnamen voli yang penjenengan tahu sendiri bahwa voli yang di bawah pimpinan Pak SBY Lavani main di Kediri, dan ketepatan waktu-waktu senggang beliau terus berkeliling termasuk mengikuti kegiatan kami pagelaran wayang sampai 3 kali, mulai di Gampeng, kemudian di Purwasri, terakhir kemarin di Pare. Hanya beliau itu menyempatkan hadir di tengah-tengah masyarakat di daerah Purwasri. Jadi kehadiran Pak SBY di sini merupakan rasa rindu baik Pak SBY kepada masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat kepada Pak SBY, dan antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, kehadiran Pak SBY bisa juga menambah poin tersendiri baik dalam pilpres maupun dalam pileg nanti. Yang insya Allah kalau Kabupaten Kediri semula itu hanya dapat 3 kursi, harapan kami di Kediri bisa mencapai 5 atau 6 kursi. Sehingga tiap-tiap dapil itu ada wakilnya. Begitu juga keberadaan kami juga terus menggalang kebersamaan dengan masyarakat agar kami masih bisa duduk di DPRD Jawa Timur. Apa sih Pak yang ditawarkan dari Partai Demokrat untuk masyarakat? Jadi sebetulnya program-program Pak SBY tadi telah disampaikan pada waktu itu. PNS, gaji dari PNS itu tiap tahun naik luar biasa, dan masyarakat PNS sendiri berterima kasih kepada Pak SBY, PKH, kemudian PNPM, dan masih banyak lagi program-program pro rakyat yang digulirkan oleh Pak SBY. Subsidi pupuk terutama yang sekarang itu petani sulit mendapatkan pupuk karena subsidinya dikurangi. Tetapi zamannya Pak SBY tidak pernah ada satu petani mengeluhkan mengenai pupuk. Nah, mudah-mudahan dengan adanya iklim El Nino ini, pemerintah sadar karena banyak negara yang tidak mau mengeluarkan berasnya atau menjual beras untuk mengamankan masing-masing. Nah, untuk itu pemerintah itu tetap memberikan ruang seluas-luasnya agar bisa memenuhi pangan dalam negeri. Salah satu caranya adalah memenuhi kebutuhan pupuk, alias subsidinya untuk pupuk terus ditingkatkan sesuai kebutuhan petani. Sehingga swasembada pangan di Indonesia betul-betul menjadi kenyataan. Itu. Target pemilu jelas kita mempunyai target tidak terlalu tinggi, minimal kita bisa atau maksimal ya kita bisa di angka 15% lah target kita untuk pemilu yang akan datang. Dan mudah-mudahan nanti ke depan syukur-syukur kalau bisa menang lebih dari itu, kita bisa mengusung sendiri capres atau cawapres untuk tahun berikutnya. Tim Liputan Doho TV.